Bisa aja, bisa aja, ngomong apa aja jadi bermakna. Just talk show, bisa aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pemirsa, selamat datang kembali ke episode podcast Bisa Aja. Pada hari ini, khusus kita angkat tema mengenai pendidikan usia dini pada siswa sekolah. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita, yaitu Kak Rosi Karlina. Beliau kepala sekolah dari SD di Blangpanjang ya, Kak ya, SD 6. Baik, makasih banyak Kakak sudah hadir kemari. Kita ketahui banyak masalah muncul saat ini karena sering terjadinya saling lempar antara guru dan siswa dan juga antara orang tua dan anaknya gitu. Pendidikan anak usia dini ini kan bukan hanya soal sekolah. Nah, ini gimana menurut Kakak? Misalnya nih banyak orang tua berpikir kalau anak sudah sekolah, urusan pendidikan itu sudah selesai, begitu ya. Nah, disitulah peran rumah, sekolah, dan lingkungan harus saling menguatkan. Ini populer kita sebut dengan segitiga emas ya. Nah, menurut Kak Rosi mungkin bisa dijelaskan ke kita apa yang sebenarnya dimaksud dengan segitiga emas itu. Silakan Kak. Segitiga emas itu di sini kita ada 3 komponen di dalam. Saya agak ini. Di dalamnya itu ada 3 komponen utama. Itu kolaborasi antara 3 komponen utama. Yang pertama itu orang tua, rumah. Yang kedua sekolah, guru. Dan yang ketiga lingkungan atau masyarakat. Jadi itu 3-tiganya itu saling berhubungan, saling membutuhkan gitu. Karena kenapa? Di sekolah kita mengajarkan misalnya suatu pelajaran, misalnya diterapkan di sekolah, apa yang diajarkan itu harus diterapkan di rumah. Kalau tidak ada kerjasama, misal guru aja mengajarkan, sampai di rumah anak-anak tidak menerapkannya di rumah. Jadi itu pendidikan itu berarti kurang, ya kan? Kurang maksimal maksudnya. Jadi harus ada kerjasama antara ketiganya itu. Baik, berarti guru, orang tua, dan lingkungan ya. Kenapa sering berjalan tidak seimbang antara 3 komponen segitiga emas itu? Mungkin ya faktor waktu, komunikasi bisa. Misalnya waktu. Orang tua kadang-kadang kan, orang tua rata-rata pekerja ya, ya kan? Jadi waktunya untuk anak itu sangat-sangat kurang. Itu tergantung manusianya, tergantung orang tuanya. Ada orang tua yang memang walaupun kerja, anak adalah nomor 1. Selalu memantau ya apa yang anak lakukan di sekolah, yaitu dengan komunikasi dengan guru. Komunikasi itu yang versi pertama ya. Komunikasi itu kalau bisa lebih ditingkatkan dengan guru. Ada juga yang versi yang kedua, orang tua yang sebaliknya ya. Iya, ada orang tua yang nggak mau open sama sekali. Antar anak ke sekolah sudah selesai. Nggak pernah pun tanya, tadi apa yang diajarkan di sekolah sama Bu Guru? Kita sebagai orang tua itu harus banyak bertanya dan mendengarkan apa yang diinginkan anak. Kadang-kadang anak bercerita karena kita udah capek, dek, mama capek kali, nggak sanggup dengar. Itu sebenarnya nggak boleh itu. Karena tempat curhat anak itu pasti di rumah, ya kan? Iya. Jadi kita orang tua itu harus siap-siap punya waktu ekstra untuk anak. Jangan hanya mengharap di sekolah. Sekolah cuma mengajarkan, memfasilitasi aja pembelajaran. Tapi semua tanggung jawab,
semua ada di keluarga. Keberhasilan anak bukan tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab keluarga. Ya kan? Seimbang ya, Harus balancing. seimbang. Nah, yang orang tua itu sendiri tidak hanya ibunya kan. Iya, Nah, bapaknya, mungkin abangnya. yang paling sering itu kan ayahnya yang bekerja begitu ya. Iya, Ayahnya pulang kerja itu mungkin bersama ibunya supaya lebih seimbang juga antara Iya. kedua orang tuanya ini, juga menyisihkan waktu ya untuk memantau gimana perkembangan dia begitu iya, kan. apalagi anak usia dini ya kan. Apalagi anak usia dini ya. Itu memang dia kan tingkat belajar aja kita harus memakai metode bermain. Tidak bisa, Oke. misal Usia dini itu sendiri dari rentang usia berapa ya Kak? dia 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun ya. Tapi kalau ke SD itu dia masa transisi. Oke. Transisi. Berarti itu mungkin yang diringkaskan dengan PAUD ya. Pendidikan anak usia pendidikan dini anak usia sama dini. 6 tahun. Walaupun di kelas 1 itu anak-anak kan karena transisi masih terbawa dia kebiasaan dia di PAUD. Kelas 1 Kita masuk ke peran sekolah ya. Peran sekolah membimbing anak ini kan harapan kita itu kan guru PAUD itu bukan tempat nitip anak, iya. ya kan? Iya. So, mungkin mindset itu terbentuk sama orang tua itu, apalagi kalau dua-duanya bekerja begitu ya. Daripada anak di rumah nggak ada yang Di jaga, rumah, harus masukkan PAUD atau aja lah. diserahkan ke asisten rumah tangga kalau ada ART. Iya. Bagusnya di sekolah itu mindsetnya itu mending ke sekolah aja gitu. Kita titipin anak-anak kita ke para guru di situ gitu. Itu kan mindset itu kan jadi seperti jebakan ya. Jebakan Batman begitu kan. Iya. Nah, itu para guru PAUD itu sendiri merasakan nggak itu? Sepertinya apakah kami ini seperti tidak seimbang antara peran orang tua yang menyekolahkan anaknya, tapi lama-lama seperti seolah-olah menitipkan gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Ada perasaan. Cuma kan tidak semua orang tua juga yang nggak semua seperti kan, itu kan. Makanya disitulah yang kita bilang itu harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama. Paling nggak orang tua itu di rumah ada diajarkan yang misalnya memang hal kalau dibilang sepele ya, kemandirian misalnya. Misalnya pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, itu kan bisa orang tua yang mengajarkan. Ya kan, nggak harus dari sekolah itu. Ngajar ngaji, sholat. Walaupun anak kecil, ketika kita sholat, ayo sholat sama-sama berjamaah kalau bapak-bapaknya. Atau mengajarkan etika ya, sopan santun. Misalnya kan, kadang-kadang anak, tolonglah ambil. Biasakan memakai tolonglah tolonglah ambil punya adik. Memang itu sepele, Kata kecil itu kali. powerful ya. Kata tolong gitu ya. Tolong. Bisa satu lagi, terima kasih. Terima kasih udah Tolong ambil dan punya terima adik. kasih. Itu luar biasa. Anak kecil itu kalau kita ajarkan itu pasti tertanam dia sampai jadi buah. Seperti bagian dari adab, dibangun dari awal. Salam lagi ya kan? Iya. Salam sama yang lebih tua atau yang sebaya. Tadi kan kakak sering bilang bermain untuk memelihara kognitif mereka berkembang begitu. Coba deh kasih contoh ke pemirsa, bermain seperti apa tuh antara guru sama anak-anak ini supaya mereka juga bisa gimana gitu. Iya, banyak. Contoh gimana misalnya Kak? Gimana? Banyak ininya. Bermain itu ada dengan kita bernyanyi. Ya kan? Atau dengan bermain misal dengan ini menghafal abjad itu kan alfabet. Alfabet itu pakai kartu. Kartu kan bermain juga. Iya. Tadi itu yang menyanyi itu maksudnya guru bersama muridnya bernyanyi gitu. Contohnya Kak, kalau nggak keberatan Kak. Biar saya nyanyi ya. Coba Kak. Ini hari pertama sekolah aja. Oke. Jangan ketawa ya, suara saya nggak bagus ya. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku
bertemu teman baru, guru baru, tentunya ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Enak nggak dengar lagunya? Kita yang tua aja deh, Itu aja deh, gimana ya? apalagi anak-anak. Jadi waktu kakak mancing anak-anak, mereka juga ikut nyanyi tuh, Ikut walaupun nyanyi, belum hafal liriknya gitu ya. hafal. Tapi excited. Mungkin gitu. dengan kita nyanyi itu kan mereka tentu nggak, "Ih, aku tadi diantar ya sekolah sama mama bapakku." Oke. Ya kan? Itu biasanya mereka ikut bernyanyi juga. Ikut. Walaupun misalnya Paling belum nggak hafal, walaupun nggak tepuk bisa tangan gitu. tepuk tangan loncat-loncat. Itu kan suatu hal yang memang sangat menggembirakan tuh anak-anak dan guru juga senang ya kan. Iya betul. Alhamdulillah. Dan memang kan kalau kita pikir, kalau orang pikir itu kan sepele, tapi jiwa anak. Oke. Itulah peran seorang guru. Jadi kalau mama juga di rumah kan bisa juga. Mestinya kan. Nggak harus dengan nyanyian atau dengan bacaan-bacaan ayat-ayat pendek, ya kan? Bisa di Al-Quran ya. Ya. Oke, tadi menyanyi ya, menyanyi. Mungkin ada contoh lain pendekatan ke anak-anak yang baru masuk atau yang sudah masuk semester 1 gitu. Mereka tuh selain bernyanyi apa gitu? Entah ya. Selain bernyanyi, misalnya. Yang populer tuh apa tuh? Misalnya yang pendekatan seperti apa tuh? Selain bernyanyi. Selain bernyanyi, bermain. Oke. Bermain bisa Ada nggak juga. pakai misalnya kayak gini kan? Pakai Layar ini. televisi, Layar televisi touch bisa juga. screen gitu. Iya. Ini mereka juga tergerak untuk percaya diri ke depan gitu. Iya. Itu sejak usia dini juga, Bisa. ya kan? Dipancing Atau ke kita depan. suruh mereka tampil ke depan. Tampil ke depan. Hah? Iya. Anak kelas 1 tuh suka kali. Rata-rata bahkan berani ya, berani. Siapa yang mau ke depan? Saya Bu. Walaupun nanti ke depan Zong kan, sementara zong kan, nggak tahu. apa gitu, Iya. bingung dia mau ngomong apa. Tapi penting udah mau ke depan. Itu udah nilai plus sama guru. Iya. Baik. Pokoknya guru semua menilai tingkah laku anak. Berarti itu yang kakak bilang tadi, apa tuh namanya? Stimulus ini. Stimulus kognitif mereka Iya. itu dimulai dari situ. Iya. Oke. Baik, itu lingkungan di seputaran sekolah. Gitu. Kalau sudut pandang Kak Rosi itu mengenai lingkungan mereka di rumah, nggak usah cerita mungkin di luar rumah ya. Di dalam rumah kan kita juga sering temukan mereka juga diberikan handphone tuh. Walaupun masih 6 tahun tuh. Iya. Ya kan? Mak sekarang kan itu ya? Ada mak kan? sekarang daripada repot kasih aja lah. Itu dia. Itu menurut Kak Rosi pengaruh itu parah atau gimana tuh? Bagus Parah atau lah. Ya? Sebaiknya jangan diberikan. Sebaiknya kita kembali lagi ke seperti masa lalu. Masa lalu ketika kita kecil kan tidak ada handphone. Ya. Jadi anak-anak bermain suka-suka hati di rumah berserak lah. Silakan. Tapi kita ada aturan-aturannya. Seperti saya bilang tadi, anak-anak harus mandiri. Sesudah bermain, mereka harus siap merapikan. Itu kan pendidikan juga untuk anak. Oke. Tuh. Yang handphone tadi itu, seandainya kejadian itu menurut kakak itu separah apa itu? Walaupun kan disetel sama uminya untuk nonton film kartun misalnya. Cuma kan sangat mungkin karena lepas dari pengawasan ketat, bisa aja dia bobol kan? Bisa. Ya kan? Habis kan memang nggak bagus untuk otak anak ya kan? Radiasi HP anak-anak. Oke, ya radiasi HP. Siap. Baik. Memang banyak hal yang harus kita kasih pantangan untuk. Makanya di rumah itu harus ada aturan-aturannya. Aturan-aturannya ya nggak terlalu inilah aturan-aturan mendidik lah ya kan. Terus ada kita buat komitmen sama anak itu bagaimana? Tingkat dia misal kita biasakan dia tidur siang. Oke. Kita walaupun sebentar. Kita harus buat aturan. Kalau adik kadang-kadang anak bandel ya kan, nggak mau tidur siang, mamanya pergi kerja, dia pergi main ke tetangga. Nggak dengar pokoknya. Jadi harus kita buat komitmen. Andai tidak tidur siang, denda apa yang harus dia lakukan? Punishment-nya ya, resikonya gitu ya. Kita harus begitu. Oke, diterapkan berarti ya. Ada penghargaan, ada ini tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Teori sih bisa kita kan. Dalam prakteknya tuh. Luar biasa harus ya, alhamdulillah. Ini kan golden triangle ya, segitiga emas ini memang jadi kunci untuk
pendidikan anak usia dini, Ya. yaitu tadi orang tua, sekolah, dan juga lingkungan. Baik, sebagai closing statement, saya ingin dengar dari kakak, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada para pemirsa mengenai segitiga emas yang tadi itu, idealnya seperti apa supaya bisa konsisten diterapkan. Silakan, Kak. Iya, berarti kita seperti saya bilang tadi, berkolaborasilah atau berkomunikasilah orang tua dengan guru. Karena dengan kita berkolaborasi dengan guru, kita tahu apa yang anak kita lakukan di sekolah. Ya kan? Kita kan kalau kita tidak pernah bertanya sama guru, kita menganggap anak saya pintar. Anak saya kontennya 100. Tapi kita kan tidak tahu, dia kadang-kadang anak pintar itu banyak jahilnya. Suka mengganggu teman, ya kan? Karena dia cepat selesai. Mulai dia bekerja mengganggu teman, walaupun nggak semua anak begitu. Banyak teman-teman di situ. Jadi tolong orang tua tetap menjaga komunikasi, berkolaborasi dengan guru, dan mendidik juga anak di rumah, walau dengan sekecil apapun seperti saya bilang tadi, walaupun cuma harus selalu mengatakan terima kasih, tolong, dan salam, itu sangat penting. Dan satu lagi, agama, sholat dan ngaji, itu kunci utamanya. Baik, alhamdulillah. Ada lagi? Itu untuk orang tua. Berarti kolaborasi orang tua dengan guru. Apapun yang bisa dilakukan oleh orang tua, sekecil apapun, itu pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ya. Baik. Karena kita pingin anak mempunyai karakter yang luar biasa. Satu lagi, lingkungannya juga diawasi. Diawasi lingkungan. Baik, terima kasih banyak Kak Rosi. Ini luar biasa ya penjelasan kakak mengenai Golden Triangle segitiga emas dalam mendidik anak usia dini dari orang tua, juga sekolah dan lingkungan. Para pemirsa sekalian, saya rasa sangat bermanfaat dan berkontribusi positif apa disampaikan oleh Kak Rosi Carlina mengenai pendidikan anak usia dini bagi kita yang rata-rata sudah berkeluarga dan juga untuk anak-anak sendiri. Dan insya Allah bisa diterapkan dengan baik, maka semua ini akan bisa terpelihara juga dengan baik. Alhamdulillah, teman-teman pemirsa, untuk ke depan kita akan undang juga narasumber yang tidak kalah kelas dengan Kak Rosi. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih setia dengan tayangan podcast kita. Untuk Kak Rosi, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan sudah sharing ilmunya yang luar biasa kepada kita semua. Terima kasih Kak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, podcast Bisa Aja selalu hadir untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.